saya bikin boneka berdasarkan si Hamid. Kita kasih nama siapa? Udah namain aja Pak Oga. Tino kan selalu ngomong bagus. Itu sebetulnya nilai positif yang dikeluarkan. Pak Jokowi pasti kita tidak bisa lupa tentang baju kotak-kotak itu. Dipublikasikan, muncul di media kan, saya kayak dapat berkah. TV1 memang beda. Buta Salewangan, yang berarti tanah yang subur. Kali ini kita mencoba menelusuri lorong berukuran 2 meter yang diapit oleh bangunan rumah warga setempat. Lingkungan Pamelakan Jene, Kelurahan Alepolea, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros. Di tempat ini terdapat sebuah rumah kecapi yang sudah puluhan tahun memproduksi alat kesenian khas Bugis Makassar di Sulawesi Selatan. Suasana sore yang begitu alami, dengan nuansa perkampungan yang masih kental didapati di daerah ini. Sesekali suara ayam menjadi hiasan yang mewarnai keberadaan rumah seni ini. Di tempat inilah kita akan menyaksikan proses pembuatan alat musik tradisional yang sudah jarang dijumpai di daerah lainnya di Sulawesi Selatan. Selain sebagai hobi, para pengrajin yang sudah puluhan tahun memproduksi kecapi, gendang, seruling, kesok-kesok, dan gambus menekuni pembuatan alat musik tradisional guna melestarikan budaya yang mulai hilang di telan zaman. Kebanyakan setiap orang dan generasi muda justru lebih tertarik pada alat musik modern. Untuk pembuatannya, para pengrajin di rumah kecapi tentunya terlebih dahulu melakukan pemilihan terhadap bahan dasar yang akan dijadikan sebagai alat musik tradisional seperti kecapi dan lainnya. Untuk bahan, para perajin biasanya menggunakan batang pohon nangka, bance, atau kayu lain yang sesuai untuk digunakan sebagai alat musik dan mudah untuk dipadatkan. Panasay na curitan na balik lapok kasiyasina iya lapok kasiyasina teluy masura-sura. Iya mi palet baliadan
Ditala lapok Asia sira nagare makko na baja pina sepale maele na kulla una jokka na rivola na rosan na masuru mitayale agami mendalu baja nara pikni baja tatteri hele ina mapanguduni nas nalahan. Beberapa batang kayu yang telah dipersiapkan sebelumnya dipilah-pilah di tempat penyimpanan bagian belakang rumah seni ini. Para perajin terlihat sangat jeli dalam memilih bahan untuk dijadikan sebagai kecapi. Seperti ukuran panjang dan lebar yang tentunya harus mencukupi dengan pola yang akan dibuat nanti. Di atas teras rumah kecapi yang berukuran 2 x 4 meter, para pengrajin yang tergabung ke dalam lembaga rumah kecapi Maros yang beranggotakan 6 orang terlihat piawai dalam membuat alat musik tradisional. Sedangkan untuk bahan dasar yang digunakan dalam pembuatan alat musik ini terbilang khusus, meskipun sangat mudah didapatkan. Selain harus tahan lama, beberapa jenis kayu juga akan berpengaruh pada suara yang dihasilkan nantinya. Dan tentunya tingkat kesulitan sangat berpengaruh pada proses produksi yang lebih banyak mengandalkan peralatan tradisional. Pertama-tama, kayu yang sudah disiapkan untuk dijadikan alat musik seperti kecapi diukir dengan pola sesuai bentuk yang diinginkan. Lalu dipotong menggunakan gergaji tangan yang secara perlahan terbentuk menyerupai perahu. Sementara dalam pembuatan beberapa kecapi lainnya juga dilakukan pengukiran dengan menggunakan pisau cutter dan pahat berukuran kecil untuk menciptakan motif yang nantinya kelihatan indah dan menarik. Jika menengok sedikit ke dalam bagian rumah kecapi ini, kita akan dimanjakan dengan aneka ragam jenis kecapi dengan motif dan aneka warna yang sesuai dengan bahan dasar kayu saat diproduksi. Jejeran kecapi gambus, gesek-gesek, serta miniatur seakan menjadi pemandangan seni tersendiri yang memiliki nilai-nilai kearifan lokal yang patut dilestarikan. Beragam berita yang terjadi hari ini. Menurut saya bukan menyerah. Sudah ada satu komitmen kami sama Bapak Ridwiroso Kepala BIN. Reportase langsung dari lokasi kejadian. Pemerintah semakin agresif dalam kebijakan pengelolaan bahan bakar minyak atau BBM. Tuan angkutan umum harus berbadan hukum dan memiliki izin sebagai angkutan umum. Saksikan kabar siang. TV One memang beda. Yang terbaik berkalung medali. Yang teratas mengangkat trofi. Yang terkuat menyandang sabuk juara. Yang terhebat di podium mengibarkan bendera. Saksikan dalam Kabar Arena di TV One memang beda. Dinamika dunia sepak bola selalu berubah dari waktu ke waktu. Kesiapan tim, kondisi fisik, maupun faktor non-teknis mempengaruhi performa dan hasil akhir laga. Saksikan analisa komprehensif dunia sepak bola dalam Soccer One di TV One memang beda.
Proses pembuatan kecapi terus berlangsung. Nyanyian khas daerah dan petikan kecapi sepertinya menjadi penyemangat para perajin dalam memproduksi karya seni mereka. Tidak hanya alat musik tradisional yang menjadi hiasan di gubuk ini, tetapi miniatur kecapi yang menyerupai perahu pinisi lengkap dengan layar juga dapat kita saksikan di tempat ini. Bahkan karya seni tersebut sepertinya menjadi perwakilan simbol kedaerahan masyarakat Bugis Makassar dalam keuletan untuk menggapai sesuatu. Satu kecapi lainnya yang sebelumnya sudah dilakukan pengecatan saat ini masuk pada tahapan pemasangan tali senar. Namun terlebih dahulu beberapa bagian kecapi harus dilubangi menggunakan bor berukuran kecil sebagai tempat masuknya tali senar kecapi. Tepat berada di ujung kecapi juga dilubangi menggunakan mata bor sedikit lebih besar sebagai tempat untuk memasangkan pengait yang biasanya digunakan sebagai tempat penyetelan. Itu yang menginspirasi ya Pak ya? Iya, yang menginspirasinya mulai sedikit generasi muda ya. Jadi pemuda itu tertarik ke musik tradisi. Pun juga boleh. Ada juga nama kayak Gerayangan Kabaran dari Benteng. Deng, dalam pembuatan kecapi ini sendiri biasanya menghabiskan waktu berapa hari? Dalam satu kecapi sampai 3 hari. Sampai 3 hari. 3 hari baru bisa selesai. Itu paling cepat ya? Paling cepat.
Tergantung motifnya juga. Tergantung motif. Tergantung motif. Kalau misalnya dikasih kembang-kembang, tergantung motif dan jenis kayu itu kan macam-macam jenis kayu. Biasa agak rumah hari. Untuk prosesnya sendiri, Deng, tahap-tahapannya dia seperti apa dalam pembuatan kayu? Ya, dalam pembuatan awalnya ini kita cari kayu yang batangan, kayu batangan, kemudian kita belah sesuai dengan ukuran seperti ini. Kita belah kemudian kita pola dulu. Setelah kita pola, baru kita bikin sesuai dengan sesuai dengan pola yang ada. Jadi polanya seperti ini. Ya, pola seperti ini yang kita gunakan. Jadi ada beberapa jenis pola yang kita pakai di sini, ada 2 memang. Termasuk pola untuk yang dipakai anak-anak SD, kemudian pola lain yang dipakai oleh orang dewasa. Untuk jenis kayu yang bagus untuk dibuat kecapi dia seperti apa? Ini di antara beberapa jenis kayu yang dipakai yang paling bagus itu nangka. Nangka. Kenapa sampai nangka itu bagus? Memang ada ciri khas bunyinya yang beda dengan kayu lain. Seperti bontang cari bunyinya itu juga bagus. Cuma nangka sedikit agak sulit, memang bagus, cuma cara kerjanya memang perlu hati-hatian karena kayu ini keras termasuk. Keras ya keras kayunya. Nah, untuk tahapan-tahapan prosesnya mulai dari pemilihan kayu, pembuatan pola, terus apalagi, Deng? Nah, setelah polanya ada, itu kita sudah gunakan alat seperti bor, gergaji. Itu peralatan dasar yang digunakan. Nah, kemudian pahat. Yang lebih banyak kita gunakan pahat kalau ini. Nah, yang sulit ini kita yang gigi-giginya itu. Untuk bahannya sendiri, Deng, apa-apa yang digunakan? Bahan peralatan maksudnya? Selain peralatan, kan ada bahannya seperti kayu, terus cat, kayu, cat, kemudian alat gosoknya. Alat gosok. Apalagi tuh? Ketam. Senar. Ya. Cuma itu aja. Cat apa yang digunakan, Deng? Ada beberapa jenis cat, pelutur juga kita sering pakai. Kemudian ada cat yang namanya cat apalagi namanya cat propam. Nah, itu yang bagus. Ya rata-rata dia warna kayu itu yang sekarang bulan dewasa kalau niat besere mundur di tempat Olahraga ini memang kelihatannya keras, namun apabila dilakukan oleh praktisi bela diri yang terlatih, sebenarnya cukup aman. Terutama dari peraturan dan regulasi kami sangat memperhatikan titik-titik fatal yang dilarang untuk diserang. Untuk menjadi petarung yang handal, tentunya dibutuhkan fisik yang sangat kuat ya. Jadi dengan latihan bela diri, tentunya kita akan mendapatkan fisik yang kuat. Dan untuk mendapatkan fisik yang kuat, dibutuhkan disiplin yang bagus juga. Para pemirsa, mari coba olahraga ini. Beliau itu tidak mau buru-buru hanya karena kita cepat-cepat dapat uang seperti itu. Tapi uang itu memang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Mangan apa? Kuntang runtung nganggur terus. Sampai tanah ya, kena mbok turun-turun. Aku duwe hak nolak lingkunganku dirusak. Aku duwe hak urip. Bumi dan Manusia, TV One memang beda. Ayam kalau dimasak itu benar-benar harus sampai matang di dalamnya, karena kalau enggak itu dia bisa mengandung ada bakteri. Hai, selamat pagi pemirsa Sport One. Saya Ratu Anandita akan menemani Anda dalam Fit, Fresh, and Fun. Di TV One memang beda. Suasana terasa sangat indah dengan alunan musik klasik dan lagu daerah Makassar menjadi pengantar dalam atraksi para perajin. Salah satu hasil karya yang dianggap sangat sakral dan termahal di tempat ini yakni kesok-kesok, merupakan alat musik tradisional menyerupai kerja biola.
Beberapa karya seni yang dihasilkan oleh Rumah Kecapi merupakan karya seni yang sangat tradisional. Pasalnya hal tersebut dilakukan sebagai upaya dalam melestarikan budaya leluhur. Ya, ada tidak hal lain yang bisa diceritakan mengenai alat musik yang kita produksi ini? Kalau ini unik, ini kan kenapa saya bilang sakral? Karena lagunya ini tidak sembarang lagu. Lagunya ini tertulis di lontara, seperti lagunya Datu Museng, Kapal Talung Batua, Anak Ijoa Sapareng. Ini makanya tidak sembarang bisa memainkan dan menyanyikan. Minimal kita dalam hati minta izin kepada tokoh-tokoh yang ada di dalam nyanyian itu. Jadi tidak sembarang lagu bisa dinyanyikan kan? Tidak. Tapi kalau yang memainkan itu siapa saja bisa? Jarang sekali orang bisa. Saya sendiri tidak bisa main. Itu orang-orang tua yang di atas 100 tahun. Kalau pakarnya di Sulawesi Selatan itu kan si Raifudin Bantang sudah meninggal. Sekarang dilanjutkan oleh generasi muda, sekitar usianya itu 50-an lebih, namanya Herudin. Kalau pemain di Maros ini masih ada, namanya Haji Batu, usianya sudah 100 lebih, masih bisa main. Oh, jadi biasanya kalau orang yang mau memainkan dan ini dia tidak bisa bunyi nih ya? Iya. Musik. Makanya harus didupa-dupai dan bilang terlalu. Perlu ada ritual. Iya, harus ada ritual. Kalau kecapi kan tidak. Ya. Ya, di mana saja bisa dimainkan. Di gunung, di laut, di rumah. Kalau ini kan tidak. Harus ada betul-betul acara khusus. Hajatan. Kalau tempat di mana saja bisa? Tempat biasanya di Baruga. Di Baruga. Orang pengantin. Kalau dulu kan di kerajaan di Balak Lompua, mereka yang begini. Tidak jauh dari Rumah Kecapi dengan menempuh perjalanan beberapa kilometer, kita pun akhirnya sampai di sebuah sekolah dasar unggulan di Kabupaten Maros. Di tempat ini kita dapat menyaksikan para siswa dan siswi dengan piawai memainkan alat musik tradisional yang diproduksi oleh Rumah Kecapi. Salah satu di antaranya kepiawaian para siswi dalam memainkan kecapi dengan beberapa gerakan yang kelihatan indah dan seragam. Tidak hanya kecapi, seruling, gendang yang terus bertalu dan kesok-kesok serta alat musik tradisional lainnya dipadukan menjadi satu musik klasik yang kedengaran indah di telinga kita.
Pengetahuan sejak dini terhadap kesenian daerah sudah ditanamkan untuk mengangkat kesenian tradisional yang seakan-akan mulai punah. Saya bikin boneka berdasarkan si Hamid. Kita kasih nama siapa? Udah namain aja Pak Oga. Tino kan selalu ngomong bagus. Itu sebetulnya nilai positif yang dikeluarkan. Pak Jokowi pasti kita tidak bisa lupa tentang baju kotak-kotak itu. Dipublikasikan, muncul di media kan, saya kayak dapat berkah. TV One memang beda.